Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Salsabila, mahasiswi Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan mendemonstrasikan proyek desktop yang berjudul Smart Kasir Mie Ayam Bakso Mas Yono. Saya anggota dari kelompok 3 sebagai moderator, beranggotakan Hafsa Sorfina, Randi, dan Lania Priscilla Ayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afza Sorfina. Kepada Afza Sorfina dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang form login. Pertama-tama kita masuk ke form login. Di sana ada username dan password. Jadi, saya belum mempunyai akun, klik register, lalu di register ada ID pegawai, username dan password. Kita masukkan ID pegawai, contohnya 12345. Lalu username Afza06. Lalu kita masukkan password, misalnya 12345, saya mudah. Lalu kita klik OK, lalu terdaftar. Kita masukkan username Afza06. Lalu masukkan password 12345, lalu masuk dan berhasil login. Kita dialihkan langsung ke menu home. Baiklah, saya akan menjelaskan menu home. Pada menu home ini berguna sebagai tampilan dari project desktop Smart Kasir. Pada menu home ini terdiri dari tanggal hari ini, waktu hari ini, lalu ada button home, menu transaksi, laporan, exit, dan about. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menu. Form menu ini berguna untuk menampilkan menu-menu apa saja yang ada di Mie Ayam Bakso Mas Yono. Pada form menu ini terdiri dari ID menu, daftar menu, jenis pesan, dan harga. Lalu ada tabel menu yang berguna untuk menampilkan seluruh menu-menu apa saja yang ada di Mie Ayam Bakso Mas Yono. Lalu terdapat button insert yang berguna untuk menginputkan data. Baiklah, saya akan mendemokan button insert seperti contoh. Misalnya MI08 dengan menu es teler, jenis pesanannya minuman, harganya misalnya 15.000, lalu insert. Maka data akan tampil pada tabel menu. Lalu ada update. Update ini berguna untuk mengupdate menu yang ada pada form menu. Misalnya saya update es teler ini, saya ganti menjadi es jeruk. Maka es teler tadi akan berubah daftar menunya menjadi es jeruk. Lalu ada button delete. Button delete ini berguna untuk mendelete menu yang ada pada tabel menu yang telah kita inputkan tadi. Bisa dilihat data MI08 tadi sudah terhapus. Lalu ada button report. Button report ini berguna untuk menampilkan menu-menu apa saja yang ada di menu Mie Ayam Bakso Mas Yono. Setelah itu ada search. Search gunanya untuk mencari ID menu yang terdaftar pada form menu tersebut. Misalnya sebagai contoh kita ingin mencari MI2. Di search maka akan tampil jus tomat dan harganya 10.000. Lalu ada tombol back. Back berfungsi untuk kembali ke menu home. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang form transaksi. Baik, saya akan menjelaskan form transaksi pada aplikasi Smart Kasir Mie Ayam Bakso Mas Yono. Nah, fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi desktop ini yaitu yang pertama nomor faktur untuk menginputkan nomor faktur dari perbelanjaan si pelanggan, di mana nomor faktur di sini adalah primary key. Yang kedua tanggal transaksi yaitu auto generate sesuai dengan hari atau transaksi yang terjadi pada hari transaksi tersebut. Kemudian ID pelanggan.
ID pelanggan gunanya untuk menginputkan ID dari ID pelanggan yang diberikan oleh aplikasi kasir tersebut yang terserah dimasukkan oleh admin atau kasirnya. Selanjutnya ID menu. Di ID menu ada pilihannya, yaitu sesuai dengan penamaan ID menu yang unik yang diberikan oleh Mie Ayam Bakso Masiono. Nah, di samping ID menu ada button cari, di mana button cari ini adalah sebagai alat bantu seorang kasir untuk mencari menu. Misalnya kasir tersebut belum hafal terhadap ID menunya. Nah, jadi dia bisa melihat di button cari. Kita close lagi. Selanjutnya ke daftar menu, nanti akan otomatis terisi ketika kita memilih ID menu, kemudian jenis pesan, kemudian harganya, kemudian jumlah pesan. Selanjutnya ada nomor meja, di mana pilihannya ada 1 sampai 5. Kemudian ada button tambah, digunakan untuk menambahkan semua transaksi yang terjadi. Kemudian untuk button hapus, digunakan untuk menghapus transaksi yang terjadi pada saat itu. Kemudian ada tombol, ada total bayar, ada pembayaran, ada button kembalian, ada button cetak yang digunakan untuk mencetak struk perbelanjaan pelanggan, dan ada button back untuk kembali ke menu home. Nah, saya akan mendemonstrasikan cara penginputan datanya. Nah, baik, yang pertama untuk nomor faktur, di sini sudah terisi yaitu MYN 003. Untuk tanggal transaksinya seperti yang saya bilang tadi sudah auto generate. Kemudian untuk ID pelanggannya kita buat PG03. Untuk ID menu yang dipilih oleh pelanggan tersebut, misalnya kita memilih MA8. Nah, untuk daftar menu MA8 yaitu namanya nasi goreng dengan jenis pesan makanan, kemudian harganya 15.000. Nah, selanjutnya kita masukkan jumlah pesan yang disebutkan oleh pelanggan. Misalnya pelanggan menyebutkan 4. Nah, kemudian kita pilih nomor meja sesuai dengan tempat duduk pelanggan tersebut. Misalnya nomor 2, kita pilih 2. Nah, selanjutnya kita klik di isian inputan total bayar. Kemudian akan keluar totalnya yaitu 60.000, di mana harga tadi kan 15.000 dikali 4 jumlah pesannya, jadi total bayar 60.000. Nah, pembayaran yang dilakukan pelanggan misalnya 100.000. Kemudian kita klik button kembalian, maka akan muncul sisa dari uang yang dibayarkan oleh pelanggan yaitu Rp40.000. Lalu kita klik button tambah untuk memasukkan semua data transaksi tersebut ke dalam tabel pesan yang ada di bawah ini. Kita klik button tambah dan entry-nya oke, akan masuk ke tabel pesan. Nah, selanjutnya ada button hapus. Nah, misalnya kita ingin menghapus transaksi yang terjadi karena gagal misalnya. Kita klik yang MYN 002. Kita klik hapus, maka data tersebut akan terhapus dari tabel pesan. Selanjutnya untuk button cetak. Button cetak ini digunakan untuk mencetak struk, di mana tampilan cetakan struknya seperti yang ada pada layar monitor, yaitu yang pertama tanggal transaksinya, yaitu tanggal di mana terjadi transaksi tersebut 14 Juni 2020, nomor faktur pelanggannya MYN 003, nomor mejanya 02, dengan ID pelanggan PG03. Nah, ID menu yang dipilih oleh pelanggan tersebut adalah MA8 dengan daftar menu nasi goreng bakso, jenis pesanan makanan, harga 15.000 dan jumlah pesan 4 porsi. Lalu total bayarnya adalah 60.000 dan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan adalah 100.000, maka kembalian yang akan diberikan kepada pelanggan yaitu 40.000. Nah, itu saja untuk button cetak. Selanjutnya back untuk kembali ke home.
Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang laporan. Berikut laporan penjualan mie ayam bakso Mas Yono. Di sini bisa kita lihat ada button cek gunanya untuk mengecek transaksi yang sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Sebelahnya, button report berfungsi untuk menampilkan laporan hasil penjualan. Di bawah ini ada tabel faktur, tanggal transaksi, ID menu, daftar menu, jumlah pesan, harga, dan total bayar yang berguna untuk menampilkan hasil dari button check. Baiklah, saya akan menemukan penggunaan form laporan di sini. Bisa kita cek, berikut adalah hasil yang dari kita cari dan bisa kita lihat di report, dan ini tampilan dari transaksi tersebut. Dan di bawah ini ada tabel exit dari laporan penjualan. Dan sebelahnya lagi ada button back untuk kembali ke home. Selanjutnya penjelasan tentang bot. Baiklah, sedikit penjelasan di bot pada aplikasi Smart Kasir Bakso Mas Yono. Sedikit penjelasan tentang Smart Kasir. Apa itu Smart Kasir? Adalah sebuah aplikasi kasir yang digunakan untuk membantu transaksi penjualan dan meningkatkan produktivitas pegawai atau karyawan dan dapat menampilkan seluruh transaksi penjualan yang berlangsung pada harinya. Untuk data about develop-nya yaitu oleh kelompok 3 yang desain oleh Fariha Salsabila, versi dari aplikasinya versi 1, copyright 2020. Nah, selanjutnya adalah exit. Nah, di exit ada slogan dengan tulisan terima kasih sudah berkunjung, ada button back untuk kembali ke home, dan button exit untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Fariha Salsabila. Baiklah, sekian demonstrasi Smart Kasir Bakso Mas Yono dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.